Alitsa, aku sebagai host pada podcast hari ini. Sesuai yang di judul, hari ini aku bakal bawain Kesultanan Nusantara, yaitu Kesultanan Aceh. Sebelum kita ke pembahasannya, aku mau kenalin dulu nih narasumber yang cakep-cakep. Hai, aku Feby. Hai, aku Aisyah. Halo, gimana nih kabarnya? Baik dong. Oke, sebelum kita langsung ke pembahasannya aja kali ya. Mau bahas apa kita? Itu doang sih di judul apa? Coba. Belum di briefing di belakang. Oke, kita jadi bakal bahas Kesultanan Nusantara, yaitu Kesultanan Aceh. Kita mulai dari sejarah berdirinya Kesultanan Aceh serta sultan-sultan pendirinya nih. Siapa yang mau jelasin? Oke, ya jadi Kesultanan Aceh itu didirikan oleh Sultan Mukhayyansyah pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan yang lebih kecil di sekitarnya, mencakup Dayak, Pedir, terus Lidi, sama Nakur. Nah, Tapi bukan hanya terdapat sultan pendiri aja loh. Terdapat juga sultan pada masa kejayaan maupun keruntuhan. Nih ya, aku lanjutin ceritanya Aisyah. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada awal abad ke-17. Pada masa pemerintahannya Sultan Iskandar Muda, pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar, dan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Seromu Mekah atau Serambi Mekah. Oh, jadi untuk kejayaannya itu Sultan Ali Mukhayyansyah dan Sultan masa kejayaannya itu Sultan Iskandar Muda ya. Terus kan aku dengar ya di masa kejayaannya itu ada masuknya agama Islam. Itu gimana sih bisa agama Islam itu tersebar di Kesultanan Aceh itu? Tahu aku, mereka tuh menyebar karena yang umumnya ya perkawinan para pedagang. Jadi saluran perkawinan para pedagang Muslim yang datang ke negara lain termasuk Indonesia biasanya nggak bawa istri. Karena itu mereka biasanya cenderung membentuk keluarga di tempat yang mereka datangi. Nggak sedikit pedagang Muslim Arab, Persia, dan India yang kemudian menikah dengan orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia. Melalui perkawinan tersebut terbentuk ikatan kekerabatan yang menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam. Oh, jadi itu penyebarannya lewat perkawinan gitu ya? Iya. Sekali itu terus ke kita saat ini. BTW nih pernah mengalami puncak kejayaan juga. Nah, kerajaan Aceh melewati fase kemunduran sehingga keruntuhannya. Era kemunduran ini diawali setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Nah, dan diteruskan oleh Sultan Iskandar Thani. Tapi sayangnya setelah kerajaan Aceh mengalami berbagai konflik, termasuk salah satunya perebutan kekuasaan. Nah, keadaan makin kacau ketika Belanda meluaskan kekuasaannya di Sumatera dan Selat Malaka. Mereka pun terpaksa berperang sebelum akhirnya benar-benar tumbang. Oh, jadi bisa dibilang salah satu penyebab keruntuhannya itu perang dengan Belanda ya. Iya, nih aku ceritain lebih lengkapnya lagi. Nah, jadi perang Aceh ini berlangsung hampir 3 dekade yang menjadikan salah satu konflik koloni terlama dalam sejarah perang di Indonesia. Perang ini berlangsung dari tahun 1873 sampai 1904 dan terjadi karena persaingan antara Kesultanan Aceh yang ingin mempertahankan kemerdekaannya dan Belanda yang ingin menguasai wilayah Aceh. Dan dengan datangnya Belanda ke Aceh dengan tujuan bahwa daerah ini memiliki kerajaan yang kuat dan kemampuan diplomatis yang tinggi. Nah, selain itu juga Aceh juga memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan sebagai jalur perdagangan. Oh, jadi
jadi bisa dibilang tuh keruntuhan dan salah satu konfliknya tuh penanganan Belanda yang tujuan Belanda itu ingin memperebut wilayah Aceh karena gampang lagi untuk jalur perdagangan ya. Terus nih selain konflik-konflik, kondisi masyarakatnya gimana sih dalam segi politik, ekonomi dan lain-lainnya? Buat kondisi sosialnya, masyarakat Kesultanan Aceh pada masa kejayaannya atau pada masa abad ke-16 hingga ke-17 memiliki kehidupan yang beragam dan dinamis. Contohnya dalam perdagangan, Aceh merupakan pusat perdagangan maritim yang penting menghubungkan Asia Tenggara dengan India, Timur Tengah, dan Eropa. Masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan perdagangan seperti pedagang, pelaut, dan buruh pelabuhan. Dan dalam pertanian ini merupakan sektor penting dalam perekonomian Aceh. Masyarakat menanam padi, kelapa, lada, dan rempah-rempah lainnya. Nah, hasil pertanian ini kemudian dijual ke pasar lokal dan internasional. Terus untuk kondisi politiknya gimana? Untuk kondisi politik itu, Kesultanan Aceh kan kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh besar di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahannya bersifat monarki dengan sistem patrinalnya, di mana sultan diwariskan kepada keturunan laki-laki dari garis keturunan raja. Dan terdapat beberapa poin penting politik tentang kondisi politik pada Kesultanan Aceh, yaitu yang kedua, militer. Kesultanan Aceh ini memiliki militer yang kuat yang terdiri dari pasukan darat dan laut. Militer ini digunakan untuk mempertahankan wilayah kerajaan dan memperluas pengaruhnya. Dan terakhir, pada hubungan luar negeri, Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan atau kesultanan di Asia, Eropa dan Afrika. Pantes sih Aceh, Belanda tuh pengen banget ngerebut wilayah Aceh karena Aceh kan termasuk maritim yang terdekat Indonesia. Indonesia kan negara maritim. Terus juga untuk sistem politiknya, ini tuh sultan itu ternyata berdasarkan harus keturunan raja ya dan harus laki-laki. Begitu kayaknya ya guys. Lanjutnya nih yang terakhir tapi gak kalah penting. Kalian tahu gak sih peninggalan apa aja yang terkenal? Setahu aku sih ada Masjid Tua Indrapuri. Sebelumnya itu tuh kuil dari Kerajaan Lamuri pada abad ke-12 yang kemudian berubah jadi masjid setelah berdirinya Kesultanan Aceh. Oh, ada juga nih meriam Aceh, meriam kuno dari Aceh yang terbuat dari kuningan. Nah, terus ditemukan 3 meriam yang berasal dari daerah Aceh bagian barat, seperti Gampong, Brian, Rampak, dan Arogan Lem. Oke, ya mungkin itu aja yang paling terkenal ya dari peninggalan Aceh, dan ada 2. Jadi mungkin segitu aja video dari kita ya, podcastnya. Sebenarnya masih banyak materi yang mau kita sampaikan, cuman waktunya nggak cukup ya. Iya, Jadi, tapi kan nggak apa-apa, kan next ada time masih lagi. ada episode selanjutnya. Buat kalian nonton, semoga kalian bisa bermanfaatnya. Terus mohon maaf kalau ada salah kata dalam menjelaskan sesuatu. Oke, makasih, dadah. Bye. Meanwhile, in our universe. Udah lanjut aja. Nggak usah Jangan oke. cabut aja lah ya.